Jadi sebelum aku mulai videonya, di sini aku mau cerita dulu. Sebelum aku mengenal ilmu ekonomi lebih dalam, aku tuh sempat mikir kalau ekonomi itu cuman kegiatan jual beli dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk transaksi apapun. Nah, aku tuh yakin banget nih kalau dalam ekonomi itu cuman ada penjumlahan, pengurangan sama pembagian. Tapi setelah aku belajar ilmu ekonomi lebih dalam, aku tuh baru sadar bahwa banyak banget nih materi yang menarik di dalam ilmu ekonomi. Nah, jadi di sini aku bakal ngebahas salah satu dari materi itu. Jadi sebelum lanjut ke pembahasan materi, kalau kita nggak kenal tuh maka kita nggak tahu kan. Jadi kita kenalan dulu nih. Nama aku Rike Dayanti dari kelas Ekonomi Syariah 1 dengan NIM 22 10 60 20 27. Jadi kita langsung lanjut aja ke materi ya. Piu. Jadi sebelum masuk ke materi inti, ada materi pembuka yaitu worldview, di mana itu mengacu pada keharusan seorang muslim dalam mengakui Islam sebagai sistem hidup yang mengatur keseluruhan kehidupan manusia, termasuk ekonomi Islam. Untuk materi intinya, paradigma ekonomi Islam itu adalah gambaran komprehensif dan esensial mengenai ekonomi Islam yang bertujuan untuk menjelaskan konsep dengan benar dan teliti sehingga menjadi dasar untuk semua pengadaan, pembuatan, atau kegiatan manajemen sumber. Proses pembentukan pola pikir ekonomi Islam itu terdiri menjadi dua. Untuk aliran yang pertama yaitu pemikiran akomodatif dan modifikasi dengan menunjukkan sifat, elektrisme dan metodologis, yakni menghubungkan pendekatan ekonomi neoklasik dengan fikih. Untuk aliran yang kedua, itu pemikiran yang berpegang bahwa ekonomi Islam itu harus lahir dari tasawurnya sendiri, tanpa dicampur adukan dengan sistem ekonomi pada umumnya. Untuk memungkinkan aliran pemikiran ekonomi Islam, modifikasi akomodasi dengan sifat elektrik metodologis, para pendukungnya mencoba mengemukakan argumentasi logis, di antaranya Muhammad Umar Kaprah dan Abdul Rahmat Yusri Ahmed. Ekonomi Islam dapat menerapkan teori-teori ekonomi konvensional jika teori-teori ini tidak bertentangan dengan struktur logika pandangan Islam. Selain itu, ekonomi Islam sebagai kombinasi unik antara prinsip syariah dan ekonomi konvensional. Selama konsep dan prinsip ekonomi konvensional tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka dapat diadaptasi dalam ekonomi Islam. Paradigma ekonomi Islam itu lahir dan dibentuk dari dua sumber utama, yaitu nahli dan akhli. Nahli sendiri wahyu, akhli sendiri ijtihad. Sumber nahli adalah Al-Quran atau Al-Wah Al-Matlu, yaitu wahyu yang dibaca, dan Al-Sunnah atau Al-Wah Khair Al-Matlu, yaitu wahyu yang tidak dibaca. Keduanya juga dikenal sebagai Al-Adilah, Al-Qat'iyah, bukti bahwa kebenaran tidak dapat diperdebatkan. Sementara itu, sumber akli, terutama yang telah disepakati oleh ijma dan qiyas, keduanya juga dikenal sebagai al-adilah, al-ijtihadiyah, pandangan diperoleh melalui kesungguhan. Paradigma ekonomi Islam didasarkan pada paradigma Islam. Oleh karena itu, unsur dasar paradigma ekonomi Islam sama dengan elemen-elemen asas dalam tasawur Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, manusia sebagai makhluk ciptaannya, dan sumber daya alam juga termasuk makhluk ciptaannya. Konsepsi ini
menghasilkan 6 corak atau pola paradigma ekonomi Islam, yaitu yang pertama berdasarkan al-tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid merupakan konsep ketuhanan dalam Islam yang merupakan asas keimanan dalam keyakinan manusia mengenai wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid merupakan asas yang harus ada dalam segala usaha yang bersangkutan dengan kehidupan manusia pada umumnya, dan khususnya dalam ekonomi syariah. Maka aspek-aspek lain seperti fikih, akhlak akan bernaung di bawahnya. Kemudian yang kedua yaitu memiliki kaidah al-ubudiyah atau berbakti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu merupakan setiap perbuatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti setiap perintah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia meliputi segala perintah dan larangan serta hal yang dihalalkan maupun diharamkan. Ibadah memiliki cakupan yang luas tidak hanya terhadap perbuatan ibadah dan ritual agama. Untuk yang ketiga, manusia sebagai hamba dan khalifah sebagai pelaku ekonomi Islam. Yang keempat, mawarid al-tabi'i, yaitu sumber daya alam sebagai pembangun ekonomi. Dan yang kelima, al-tawazun, yaitu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi Islam itu harus dilandaskan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dalam hal ini, manusia itu dituntutkan untuk menyeimbangkan antara amalan kebahagiaan di dunia atau aspek jasmani dan juga amalan untuk kebahagiaan di akhirat atau aspek rohani. Kehidupan dunia ini perlu dijadikan medan untuk mendapatkan sebanyak mungkin bekal menuju akhirat. Dan yang terakhir itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah pendekatan Islam terhadap masalah ekonomi. Pemikiran manusia selalu menitik beratkan pada masalah-masalah ekonomi seperti kemiskinan, uang, barter, fluktuasi, harga, dan pajak atau aturan campur tangan. Permasalahan-permasalahan tersebut bukan hanya terjadi di masa sekarang, namun jauh sebelum saat ini. Permasalahan yang dihadapi oleh ilmu ekonomi Islam adalah kesenjangan antara perilaku ideal dengan perilaku real. Kesenjangan inilah yang kemudian dijadikan alasan bahwa teori-teori ekonomi Islam tidak dapat dibuktikan pada tatanan yang empiris oleh para ekonomi aliran positivisme. Yaitu ada dua pendekatan utama yang digunakan untuk menggambarkan ilmu ekonomi. Untuk pendekatan yang pertama adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif itu diawali dengan mengekstraksi inti ajaran Islam menjadi elemen-elemen teori ekonomi Islam. Metode berpikir induktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang khusus terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang umum. Di dalam Islam, istilah induktif juga disebut dengan istikharah. Umumnya, induktif bersumber kepada pengalaman yang lebih berbentuk eksploratif. Kemudian, dari pendekatan induktif juga harus melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap memahami fakta atau fahmul waqi'. Untuk mengetahui proses pemahaman fakta dari suatu permasalahan, maka kita itu harus dibantu oleh ilmu pengetahuan dalam melakukan penelitian dan pengamatan, juga menentukan akar permasalahan. Lalu, yang kedua kita juga harus memahami nas atau fahmun nusus. Proses memahami nas-nas yang berkaitan dengan akar permasalahan pun tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Yang pertama kita harus memahami nas, lalu kemudian kita mencari nas yang berkaitan dengan akar permasalahan. Yang ketiga kita melakukan verifikasi, lalu kita
menarik kesimpulan dan kita bandingkan dengan fakta yang berbeda. Lalu pendekatan yang kedua adalah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif diawali dengan mengekstraksi inti ajaran Islam menjadi elemen-elemen teori ekonomi Islam. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk menghasilkan hukum syariat Islam yang diturunkan langsung dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Islam dikenal qiyas dan usul fiqh, yang dapat dikatakan mirip dengan metode deduktif ini, atau dalam artian lain, qiyas dihasilkan dari logika deduktif analogis atau perbandingan. Ulama yang banyak melakukan metode ini adalah Imam Syafi'i. Kemudian, kita masuk ke penarikan hukum atau Istanbul Ahkam. Pada tahap ini, kita akan memahami proses penarikan hukum syara', tahap status pembuatan manusia yang hendak dihukumnya. Lalu, bagaimana proses dalam penarikan hukum? Proses yang dilakukan adalah sama dengan proses penarikan hukum syariat dalam pembuatan deduktif. Hal tersebut dikarenakan ketika hendak menarik hukum suatu perbuatan, maka paling tidak akan melewati langkah-langkah. Yang terakhir adalah muamalah, di mana muamalah adalah hukum atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, seperti hukum yang mengatur masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Cukup sekian pembahasan materi dari saya mengenai mata kuliah ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Dispa Lidian Handayani SEI MEI telah selesai, seperti hubungan kamu dengan dia yang selesai tanpa dimulai. Piu, kasihan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.